Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Dr. Dewi Cahyani, MMMPD. Nah, pertanyaannya yaitu jelaskan faktor-faktor terjadinya kerusakan tanah dan bagaimana sih penanganannya. Nah, menurut sumber yang saya baca yaitu faktor-faktor terjadinya kerusakan tanah ada 4. Yang pertama ada erosi tanah, pencemaran limbah domestik, pencemaran limbah padat, dan pencemaran limbah cair. Nah, apa sih mereka itu? Jadi yang pertama ada pencemaran limbah domestik. Limbah domestik ini biasanya disebabkan oleh masyarakat yang pada umumnya, seperti membuang air cucian piring, air cucian baju ke sungai-sungai atau ke aliran-aliran air tertentu. Nah, kemudian ada pencemaran limbah cair. Pencemaran limbah cair ini biasanya disebabkan oleh mereka-mereka yang memiliki industri-industri besar seperti pabrik yang membuang limbahnya ke aliran sungai secara sembarangan tanpa difiltrasi terlebih dahulu. Kemudian ada pencemaran limbah padat. Limbah padat ini contohnya adalah plastik-plastik yang sering kita temukan, yang menjadi sampah yang sampai sekarang belum bisa diuraikan atau ditemukan solusi yang lebih efisiennya. Kemudian yang terakhir ada erosi tanah. Apa sih erosi tanah itu? Erosi tanah merupakan pengikisan lapisan tanah atau bentuk tanah disebabkan oleh air atau oleh angin yang nantinya tanah itu akan menjadi suatu lubang yang merugikan masyarakat. Pertanyaan yang kedua nih guys. Nah, pertanyaan yang kedua itu mengenai jelaskan formasi pantai berdasarkan karakter dominasi tumbuhan. Nah, formasi pantai itu ada 3 yang saya ketahui. Yang pertama yaitu ada formasi Barringtonia, yang kedua ada formasi Pescaprae, yang ketiga ada formasi gumuk pasir. Yang pertama dulu nih guys, formasi Barringtonia. Formasi Barringtonia itu dimana pantai ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang memiliki habitus semak belukar. Yang kedua ada formasi Pescaprae. Formasi Pescaprae ini dimana hutan pantai ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang memiliki habitus liana atau menjalar, atau bisa disebut juga dengan herba. Nah, yang terakhir ada formasi gumuk pasir, di mana pantai hanya didominasi oleh gumukan-gumukan pasir yang terbawa oleh angin. Pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai uraikan indikator fisika, kimia, biologi dari air yang sudah tercemar. Ya, yang pertama yaitu ada indikator fisika. Nah, biasanya air yang sudah tercemar itu dapat kita lihat secara kasat mata melalui warnanya yang sudah tidak bening lagi atau tidak jernih lagi. Bisa jadi warnanya itu menjadi hitam, coklat ataupun yaitu. Kemudian indikator kimianya biasanya yaitu suhunya sudah tidak normal lagi, bisa jadi terlalu basah atau terlalu asam seperti itu. Kemudian baunya yang cukup menyengat dan mengganggu lingkungan sekitar seperti itu. Kemudian ada parameter biologi. Nah, air yang sudah tercemar itu biasanya ditumbuhi oleh mikroorganisme yang sangat banyak dan apabila terkonsumsi dapat menyebabkan penyakit.